berbicara tentang semua indah pada waktunya, waktu Tuhan, sikap kita yang kedua itu harus kuat, ya, harus kuat. Kita akan lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Ya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbicara tentang kuat ini berarti di dalam diri seseorang itu penuh powerful ataupun penuh dengan energi. Di dalam dirinya itu yang ada adalah energi, semangat, optimisme. Itu adalah orang yang kuat itu seperti itu. Orang yang kuat itu energi, semangat, kekuatan, optimis. Tidak ada namanya lelah, tidak ada yang namanya lesu, tidak ada yang namanya putus asa. Itu orang yang kuat itu demikian. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata lesu, ya, tidak ada kata putus asa. Yang ada adalah kuat, semangat, optimis, ya, tidak lesu, ya, bergairah. Itulah yang ada di dalam orang yang kuat. Hari ini kalau kita berbicara tentang semua indah pada waktunya, kalau kita tidak memiliki kekuatan, kita menjadi lesu di pertengahan jalan, maka jangan harap kita akan menikmati, memasuki waktu Tuhan. Waktu yang indah itu tidak akan mungkin dinikmati setiap orang yang lesu dan lemah. Tetapi waktu Tuhan yang indah itu akan dinikmati oleh setiap orang yang kuat. Orang yang semangat, orang yang optimis. Orang pesimis tidak akan menikmati waktu Tuhan. Orang yang lesu tidak menikmati waktu Tuhan. Orang yang lemah tidak menikmati waktu Tuhan. Tetapi orang yang semangat, orang yang kuat, orang yang optimis akan menikmati waktu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau kita melihat dari ayat ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Namanya kekuatan baru itu energinya itu selalu disuplai terus, disuplai terus, disuplai terus, disuplai terus. Kekuatan baru itu datang terus, datang terus, datang terus. Ibarat orang begini, kalau minum, ya, kalau minum. Jadi ketika orang bekerja dan bekerja. Ketika orang itu sudah mulai haus, ya, orang itu sudah mulai haus. Bagaimana supaya kerjanya kuat lagi? Maka dia butuh minum lagi. Orang ini butuh minum lagi. Jadi ketika dia minum itu ada kekuatan yang baru, badan yang segar, badan yang kembali semangat, badan yang mungkin kelelahan itu pulih kembali. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang selalu bisa mensuplai dirinya dengan energi yang baru. Jadi dia akan menjadi kuat. Jadi kalau seandainya kita saat ini menantikan waktu Tuhan, tetapi dasar hidup kita ini lemah, dasar hidup kita ini lesu, oleh karena mungkin waktu Tuhan ini tidak kunjung datang, oleh karena waktu Tuhan itu begitu lama kita sudah nantikan, tidak pernah terjadi dalam diri kita, maka kita sudah ibarat orang membawa obor, kita sudah mulai padam obor itu. Apa yang terjadi? Saya pastikan kita akan gagal menikmati dan memasuki waktu Tuhan yang indah itu. Pasti gagal. Tetapi bagi setiap orang yang semangat, orang yang kuat, orang yang optimis di dalam menantikan Tuhan, maka orang itu pasti akan menikmati waktu Tuhan. Baik itu berbicara tentang cepat atau lambat. Sebab cepat dan lambat berkaitan dengan waktu Tuhan, itu Tuhan yang tentukan, Tuhan yang atur, bukan diri kita yang tentukan dan atur. Ya. Berbicara tentang contohnya kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya cukup sebagai orang itu tetap kuat di dalam iman. Kuat di dalam rohani kita. Tidak lebih, tidak kurang. Kuat di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
kuat di dalam rohani kita, di dalam kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi jaminannya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang kita nggak kuat, harusnya kita nggak kuat. Kenapa? Sebab berbicara tentang kedatangan Tuhan, berbicara sesuatu hal yang sudah disampaikan di dalam Alkitab ini berulang kali. Aku segera datang. Ya, aku segera datang. Tapi sampai sekarang ketika kita berbicara tentang aku segera datang, sampai sekarang belum terjadi. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan bahwa waktunya tidak lama lagi itu dari sejak sekolah minggu, dan sekarang kita sudah dewasa, bahkan kita sudah tua, kita masih dengarkan firman itu. Ya, apa yang terjadi? Kurun waktu yang sangat panjang dari kita sekolah minggu sampai kita sekarang sudah tua, tentang berbicara aku tidak lama lagi datang, aku datang segera, masih kita dengar sampai sekarang. Apa yang perlu kita persiapkan adalah iman kita harus kuat, rohani kita harus kuat. Sebab berbicara tentang kedatangan Tuhan, hanya Allah Bapa yang tahu waktu dan saatnya. Ya, waktu dan saatnya. Bahkan oleh karena banyak orang yang tidak kuat menantikan waktunya Tuhan. Ya, oleh karena tidak kuat menantikan waktunya Tuhan, mereka melakukan upaya-upaya sendiri, mereka membangun kekuatannya sendiri, dan berupaya sekuatnya sendiri untuk bisa menikmati waktu-waktu indah itu. Tetapi seringkali kita justru gagal, justru kita semakin terpuruk dan terperosok kepada sebuah keadaan yang semakin buruk. Ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Yang dibutuhkan kita ini harus kuat. Ya. Kuat di dalam iman, kuat di dalam rohani kita, kuat di dalam menantikan janji Tuhan, kuat di dalam menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tapi yang menurut firman Tuhan sampaikan adalah kita dibutuhkan kekuatan untuk bisa menantikan waktu Tuhan. Kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang itu tidak kuat menantikan waktu, ketika orang itu dalam keadaan depresi, orang ini mengalami sebuah tekanan hidup, mereka menderita oleh karena mungkin masalah di dalam kehidupannya, masalah di dalam ekonomi, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam hubungan dan lain sebagainya. Ketika orang ini tidak kuat, apa yang terjadi saudaraku? Orang ini melakukan tindakan-tindakan bodoh, orang ini melakukan tindakan-tindakan konyol, mereka bunuh diri, mereka menenggak minuman-minuman, ataupun mereka menenggak hal-hal yang membuat dirinya bisa mati. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak kuat, sudah tidak sanggup lagi, dia merasa sudah tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan waktu yang indah itu sudah nggak ada menurut pikiran dia. Akhirnya orang ini melakukan tindakan yang bodoh dan konyol. Akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan salah. Ya, dengan salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, bahwa kita menantikan yaitu waktu Tuhan, maka kita harus kuat apa? Kuat di dalam iman kita, kuat di dalam rohani kita, sehingga kita akan sampai masanya kita masuk di dalam waktu Tuhan, menikmati waktu Tuhan. Waktu yang indah itu akan kita nikmati oleh karena kita orang-orang yang kuat. Kita adalah orang-orang yang kuat, kita bukan orang-orang yang lemah, kita bukan orang-orang yang lesu di dalam menantikan janji Tuhan. Kita seperti Raja Wali yang semakin tinggi dan semakin tinggi terbang ke awan. Sehingga kita semakin luar biasa. Semakin hari kita bukan semakin lemah, tetapi semakin hari kita semakin kuat. Semakin hari bukan kita semakin gagal, tetapi semakin hari kita semakin berhasil. Semakin hari bukan semakin bangkrut, tetapi kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nantikan waktu Tuhan dengan kekuatan iman dan rohani kita yang tetap berpaut, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus.